Halo sahabat Universitas Terbuka, perkenalkan nama saya Flavia Chandra, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi UPBJ Jakarta. Hari ini saya akan membawakan pidato dengan tema menjaga mental health di tengah tekanan kuliah dan media sosial. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul bersama. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya sebentar, siapa di sini yang pernah merasa capek, overthinking, atau stres karena tugas kuliah dan media sosial? Mungkin banyak dari kita pernah merasakan hal tersebut, bahkan hampir setiap hari di era digital sekarang, kita sering membandingkan diri dengan orang lain melalui media sosial, melihat teman yang terlihat sukses, produktif, atau bahagia terkadang membuat kita merasa tertinggal, ditambah lagi dengan tugas kuliah, deadline, organisasi, dan tekanan lainnya yang membuat kesehatan mental mahasiswa menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang menjaga mental health di tengah tekanan kuliah dan media sosial. Teman-teman sekalian, kesehatan mental atau mental health adalah kondisi ketika seseorang mampu mengelola emosi, menghadapi tekanan hidup, serta menjalani aktivitas dengan baik dan produktif. Menurut World Health Organization atau WHO, kesehatan mental sangat mempengaruhi kualitas hidup, kemampuan belajar, dan hubungan sosial seseorang. Artinya kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jika mental kita terganggu, maka aktivitas sehari-hari pun akan ikut terpengaruh. Data WHO menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 7 remaja atau sekitar 14% anak muda usia 10-19 tahun mengalami gangguan kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan juga meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan WHO tahun 2024, pengguna media sosial yang bermasalah pada remaja meningkat dari 7% pada tahun 2018 menjadi 11% pada tahun 2020. WHO juga menyebutkan bahwa sekitar 36% remaja selalu terhubung secara online dengan teman-temannya dan 12% remaja beresiko mengalami kecanduan game atau media digital. Sementara itu, survei kesehatan mental pada anak muda di beberapa negara menunjukkan peningkatan masalah mental dari tahun ke tahun. Di Inggris misalnya, gangguan mental pada usia muda meningkat dari 18,9% pada tahun 2014 menjadi 25,8% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan akademik, penggunaan media sosial, dan gaya hidup digital dapat memberikan pengaruh besar terhadap kesehatan mental mahasiswa dan anak muda saat ini. Saat ini mahasiswa menghadapi banyak tekanan baik dari akademik maupun media sosial, tugas yang menumpuk, tuntutan nilai yang tinggi, persaingan hingga rasa takut gagal sering membuat mahasiswa merasa cemas dan stres. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk yang pertama, menjelaskan pengertian mental health, yang kedua, menyadarkan pentingnya menjaga kesehatan mental di era digital, yang ketiga, mengajak mahasiswa menerapkan kebiasaan positif untuk mengurangi stres. Kadang kita lupa bahwa apa yang ditampilkan di media sosial hanyalah bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Akibatnya kita mulai membandingkan diri sendiri dan merasa hidup kita kurang baik. Lalu, bagaimana cara menjaga kesehatan mental di tengah tekanan tersebut? Yang pertama, mengatur waktu dan istirahat yang cukup. Kita perlu belajar membagi waktu antara kuliah, organisasi, pekerjaan, dan waktu istirahat. Jangan memaksakan diri terus-menerus tanpa jeda karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Yang kedua, melakukan aktivitas positif seperti olahraga, berjalan santai, mendengarkan musik, atau melakukan hobi dapat membantu mengurangi stres dan memperbaiki suasana hati. Menurut American Psychological Association,
APA, pola hidup sehat seperti tidur cukup, olahraga, dan hubungan sosial yang baik dapat membantu menjaga kesehatan mental. Yang ketiga, tidak memendam masalah sendiri. Ketika merasa lelah atau tertekan, cobalah bercerita kepada teman, keluarga, atau orang terpercaya. Dukungan sosial sangat penting agar kita merasa tidak sendirian dalam menghadapi masalah. Yang keempat, menggunakan media sosial dengan bijak. Kurangi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain dan fokuslah pada perkembangan diri sendiri. Ingat bahwa setiap orang memiliki proses hidup yang berbeda-beda. Teman-teman yang saya hormati, menjaga mental health bukan berarti kita lemah. Justru itu adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri agar kita bisa tetap kuat menjalani kehidupan dan meraih masa depan yang lebih baik. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting, terutama bagi mahasiswa yang hidup di tengah tekanan kuliah dan media sosial. Dengan menjaga pola hidup sehat, mengatur waktu dengan baik, berpikir positif, dan membangun hubungan sosial yang sehat, kita dapat mengurangi stres dan menjadi pribadi yang lebih produktif serta percaya diri. Mari kita lebih peduli terhadap kesehatan mental diri sendiri maupun orang lain, karena ketika mental kita sehat, kita akan lebih siap menghadapi tantangan hidup dan mencapai impian kita. Sumber yang saya ambil yang pertama dari World Health Organization atau WHO Mental Health. Yang kedua dari Kellis B. M. Crane and Grealish 2020 The Influence of Social Media on Mental Health Among Adolescents and Young Adults. Yang ketiga American Psychological Association atau APA Healthy Lifestyle and Mental Health. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selamat pagi dan semoga kita semua selalu sehat, bahagia, dan semangat menjalani perkuliahan.